Ada beberapa hal yang didoktrinkan ke kita sejak sekolah. Ironisnya, hal-hal tadi justru ada yang bikin kita jadi lemah. Dan mindset lemah ini terbawa terus sampai kita gede. Kita bahas ya bro. Karena lo udah tahu, pastiin adik-adik or anak-anak lo besok nggak terdoktrin konsep yang sama. Nomor 1, sekolah itu nomor 1. Yang lebih tepat sebenarnya adalah pendidikan itu nomor 1. Sekolah itu cuma satu dari sekian banyak tempat lo bisa belajar. Gara-gara konsep ini, kita jadi ngerasa kalau pencapaian terbesar itu adalah kalau bisa perform bagus di sekolah. Nggak mikir ada hal-hal lain yang jauh lebih hebat yang bisa dikerjain di luar sekolah. Kalau ada pun, jadi malas ngelakuinnya karena takut ngeganggu sekolah. Dan yang lebih parah, kita jadi didoktrin untuk terbiasa datang pagi, pulang sore. Seharian duduk di meja ngikutin instruksi dari orang lain. Jadinya ketika gede, kita ngerasa jenjang karir yang paling aman itu ya yang kayak di sekolah. Datang pagi, pulang sore, duduk di belakang meja. 2. Meminta itu hal yang gak baik. Di dunia nyata, kalau lo mau sukses, lo harus berani minta. Sekolah mengajarkan kita untuk gak meminta. Meminta dianggap perbuatan lemah, perbuatan memalukan. Padahal meminta itu nunjukin kalau lo ngerti apa yang lo mau, dan lo berjuang untuk meraihnya. Coba lihat perusahaan-perusahaan dan pebisnis tersukses di dunia. Mereka adalah yang bisa minta modal paling besar dari investor, yang bisa minta rekan bisnis buat jalin kerjasama. So, next time lo mau minta sesuatu ke siapapun, nggak usah malu bro. Nggak usah mikir takut ditolak. Ditolak itu biasa, nggak ada ruginya. Kalau permintaan lo diterima, jackpot bro. 3. Kemampuan menghafal dan menyelesaikan soal adalah hal terpenting. Di sekolah, yang penting adalah kemampuan menghafal, kemampuan menyelesaikan soal. Makin jago menghafal dan ngerjain soal, makin tinggi nilai ujian lo. Dan kesuksesan di sekolah dilihat dari nilai ujian. Di dunia nyata, kemampuan otak itu bukan hal yang paling penting bro. Banyak hal lain yang terbukti jauh lebih krusial. Misal kekuatan mental, kemampuan untuk berjuang di tengah kesulitan, kemampuan untuk berkorban dan menahan diri, kemampuan untuk tetap jaga karakter dan kejujuran di tengah godaan, kemampuan untuk tetap menjadi manusia baik di tengah dunia yang jahat. Nomor 4, salah dan gagal adalah hal yang memalukan. Makin banyak kesalahan, makin rendah nilai yang lo dapat. Dan ingat bro, momen-momen di mana lo atau teman lo dipermalukan, dihukum di depan kelas karena bikin kesalahan. Sedihnya lagi, kadang fokus utama yang terjadi di sekolah adalah menghukum kesalahan, bukannya memperbaiki kesalahan yang udah lo buat. Akibatnya ketika gede, kita banyak takut melakukan sesuatu. Takut salah, takut gagal, takut ditolak. Nomor 5, tujuan akhir sekolah adalah lulus dengan nilai bagus. Waktu SD, lo pasti pernah dengar ada yang bilang sekolah yang rajin ya, biar nanti dapat nilai bagus dan lanjut SMP favorit. Di Indonesia, tujuan akhir kebanyakan sekolah itu nilai bro, bukan pemahaman, bukan pembelajaran. Asal nilai bagus, nggak paham or nggak ngerti, no problem. Karena mendewa-dewakan nilai, akhirnya banyak yang menghalalkan segala cara buat dapetin nilai bagus. Ada yang nyontek, ada yang nyogok, bahkan ada sekolah yang bagi-bagi bocoran biar siswanya lulus. Hal ini nih yang bikin banyak orang di Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Padahal belajar bahasa Inggris udah 9 tahun, dari kelas 3 SD sampai kelas 12 SMA. Hal ini juga yang bikin banyak koruptor, karena udah dikondisikan untuk main curang sejak sekolah. Banyak kasus hamil di luar nikah, padahal udah dijelasin tentang sistem reproduksi di pelajaran biologi dengan jelas. Oke bro, mari kita berharap sistem pendidikan di negara kita bisa lebih baik lagi. Dan karena lo udah tahu beberapa hal yang gak bagus, segera tinggalkan ya bro. Semangat!